Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Hadian, kelas A2 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah kurikulum pembelajaran mengenai model pengembangan kurikulum dan organisasi kurikulum. Model pengembangan kurikulum. Model adalah acuan atau rencana dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Model pengembangan kurikulum adalah langkah atau prosedur sistematis dalam proses penyusunan kurikulum. Pengertian ini senada dengan pengertian model sebagai acuan untuk mengembangkan kurikulum. Model pengembangan kurikulum terbagi ke dalam 3 rangkaian. Yang pertama mendesain, yang kedua menerapkan, dan yang ketiga mengevaluasi. Organisasi kurikulum terdiri dari ruang lingkup, urutan bahan, kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan. Model-model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan di dalam pendidikan. Jenis-jenis model pengembangan kurikulum. Model Ralph Taylor, model administratif, model grassroots, model demonstratif, model Miller-Seller, model Taba, dan model Buckham. Model Ralph Taylor, beberapa tahap menurut Taylor. 1. Menentukan tujuan pendidikan. 2. Menentukan proses pembelajaran. 3. Menentukan organisasi pengalaman belajar. Dan yang keempat, menentukan evaluasi pembelajaran. Model administratif. Yang pertama, ide awal dan pelaksanaan atas pembuatan kurikulum dimulai dari pejabat tingkat atas. Yang kedua, membentuk suatu tim pelaksana atau komisi untuk mengembangkan kurikulum. Yang ketiga, menyusun kurikulum secara operasional. Yang keempat, mengajukan model kurikulum kepada tim pengarah untuk diperiksa dan diperbaiki. Yang selanjutnya, pelaksanaan uji coba, dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Model grassroots. Model pengembangan kurikulum yang dimulai dari arus bawah dan lebih demokratis. Hal-hal yang harus diperhatikan. 1. Guru harus memiliki kemampuan yang profesional. 2. Guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum, penyelesaian permasalahan kurikulum. 3. Guru terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan, dan penentuan evaluasi. Dan yang terakhir, seringnya pertemuan kelompok dalam pembahasan kurikulum yang akan berdampak terhadap pemahaman guru dan menghasilkan konsensus tujuan, prinsip, maupun rencana-rencana. Model demonstrasi. Model pengembangan kurikulum yang datangnya dari bawah. Semula adalah upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang selanjutnya digunakan dalam skala yang lebih luas. Menurut Smith, Stanley, dan Suarez, ada 2 bentuk model pengembangan ini. 1. Kelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah yang ditunjuk untuk melakukan uji coba suatu kurikulum dan menghasilkan model baru yang bisa digunakan pada lingkungan sekolah yang lebih luas dan diprakarsai oleh Departemen Pendidikan dan dilaksanakan oleh kelompok guru dalam rangka inovasi perbaikan kurikulum. Yang kedua, dari beberapa guru yang kurang puas dengan sistem kurikulum yang ada dan berencana melakukan eksperimen dan pengembangan secara pribadi. Model Miller-Seller merupakan pengembangan kurikulum kombinasi dari model transmisi dan model transaksi dengan tahapan pengembangan sebagai berikut. 1. Klarifikasi orientasi kurikulum. 2. Pengembangan tujuan. 3. Identifikasi model pengajar. Dan yang keempat, implementasi. Model Taba merupakan modifikasi dari model Taylor. Modifikasi tersebut penekanannya pada pemusatan perhatian guru. Taba mempercayai bahwa guru merupakan faktor utama dalam usaha pengembangan kurikulum. Beberapa langkah dalam pengembangannya yaitu 1. Mengadakan unit eksperimen bersama dengan guru-guru. Yang kedua, menguji unit eksperimen. Yang ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi. Yang keempat, mengembangkan ke seluruh rangka kurikulum. Dan yang kelima, implementasi dan diseminasi. Model Buckham. Menurut Buckham, tahun 1931, proses pengembangan kurikulum meliputi 5 tahap, yaitu 1. Menentukan area atau wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum. 2. Menetapkan personalia. 3.
organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. 4. Implementasi kurikulum. Dan yang kelima, evaluasi kurikulum. Organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola susunan sajian kurikulum yang bertujuan untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pelajaran dapat dicapai secara efektif. Organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau subjek kurikulum terbagi ke dalam 6 jenis. 1. Separated subject kurikulum. Yang kedua, correlated kurikulum. Yang ketiga, broadfield kurikulum. Yang keempat, integrated kurikulum. Yang kelima, social function. Dan yang keenam, activity kurikulum. Mata pelajaran terpisah atau separated subject kurikulum. Kelebihannya, sistematis, logis, sederhana, dan mudah dipahami, pewaris nilai dan budaya, mudah diubah, dikembangkan, dan dipola. Kekurangannya, mata pelajaran tidak berhubung, tidak bersifat aktual, tidak berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. Bakat dan minat kurang diperhatikan. Mata pelajaran terhubung atau correlated kurikulum. Kelebihan, materi pelajaran terhubung walau hanya sebatas mata pelajaran tertentu. Yang kedua, memberikan wawasan yang lebih luas. Dan yang terakhir, menambah minat siswa mempelajari mata pelajaran yang terkolerasi. Kekurangannya, kurang sistematis dan kurang mendalam. Bahan pelajaran terlampau abstrak karena prinsip penggabungan belum dipahami. Dan yang terakhir, kurang memperhatikan kebutuhan dan bakat siswa. Fungsi mata pelajaran atau broadfield kurikulum. Kelebihan, mata pelajaran akan semakin dirasakan atau digunakan, sehingga memungkinkan pengadaan mata pelajaran yang kaya akan pengertian dan meningkatkan prinsip dasar generalisasi. Kekurangan, hanya memberikan pengetahuan secara sketsa, abstrak, kurang logis dari suatu mata pelajaran. Integrated kurikulum yang terdiri dari core kurikulum, social function, activity kurikulum. Kelebihan, pemecahan masalah secara komprehensif, memperhatikan bakat minat, potensi, dan praktek demokrasi. Kekurangan, memerlukan kesiapan guru, tidak disusun secara logis, tidak bersifat sederhana, perbedaan kemampuan yang dicapai, dan yang terakhir, biaya, waktu, tenaga banyak. Beberapa bentuk organisasi kurikulum. Yang pertama, kurikulum inti. Kurikulum ini selalu menggunakan bahan-bahan dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu, guna menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau yang dipelajari siswa. Yang kedua, social function dan persistent situation. Kurikulum ini didasarkan atas analisis kegiatan-kegiatan manusia dalam masyarakat. 1. Pengembangan individu manusia yang meliputi kesehatan intelektual, moral, dan keindahan. Perkembangan partisipasi sosial yang meliputi hubungan antar pribadi dan kelompok. Perkembangan menghadapi lingkungan yang meliputi alamiah, teknologi, dan ekonomi. Yang ketiga, experience atau activity kurikulum. Kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman-pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegrasi dengan lingkungan maupun dengan potensi siswa, yang terdiri dari 1. Pendidikan keterampilan yang meliputi siswa berprestasi penuh. Yang kedua, akademik, mengoptimalkan kemampuan siswa. Dan yang terakhir, intelektual yang meliputi estetika, vokasional, intelektual, dan kreativitas. Ada 4 tipe pembelajaran proyek yang dapat dikembangkan dalam activity kurikulum, di antaranya 1. Contraction on creative project. Yang kedua, appreciation of enjoyment project. Yang ketiga, the problem project. Dan yang terakhir, the drill of specific project. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.